Shalom, mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sekali lagi kami dapat berkumpul Bapa. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami tahu itu bukan suatu kebetulan Bapa, dan kami juga datang bukan karena sekedar rutinitas saja Bapa. Tapi kami benar-benar datang dengan hati yang tulus menyembah-Mu, dengan hati yang rindu kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati ibadah ini, Roh Kudus terus tuntun pimpin ibadah ini dan berkati kami selalu Bapa. Biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Bisa lambaikan tangannya yang bersukacita. Mari Bapak Ibu bisa bangkit berdiri.
Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan
kita akan mendengarkan suara gembala. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasihan Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut, lihat ke depan akan gentar, lihat ke dalam saudara akan frustrasi, tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption. Diselamatkan, itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik, kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel, bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Tinggalkan diriku
Kami tetap mau cinta Kau, kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Kami tetap setia. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau tetap cinta Kau, kami mau tetap setia bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau Tuhan datang menerpa, ku tetap setia. Tuhan, dalam situasi kita tetap katakan ku tetap cinta Kau Tuhan. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia.
Tuhan, terima kasih kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Terlalu banyak yang kau berikan bagi kami, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah anugerah-Mu Tuhan. Tiada yang bisa kami balas selain persembahkan hidup kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hari ini kami datang karena kami memilih untuk datang di tempat ini. Kami memilih untuk memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah yang Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, ketika umat-Mu datang di tempat ini, umat-Mu datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kuasa Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjelaskan kepada setiap umat-Mu, karena Engkau sendiri yang mengerti semua permasalahan yang umat-Mu hadapi. Aku percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini, karena firman-Mu adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ketika firman ini disampaikan, damai sejahtera Allah turun ke atas setiap umat yang datang ke tempat ini. Kami datang tidak sia-sia, karena kami menerima firman yang berkuasa. Kami menerima firman yang penuh dengan sukacita. Kami menerima firman yang adalah kasih itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan duduk tim profetik. Terima kasih untuk pelayanannya. Haleluya. Kemarin mereka hari Jumat ada sedikit makan-makan, tapi sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat yang cewek-cewek ini kalem-kalem, tapi mereka makan-makannya ikannya bukan ikan biasa, ikan patola. Enak. Walaupun itu dijebak katanya. Terima kasih orang yang sudah membawanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu berapa ini ya? Minggu ketiga bulan September. Kita masih ada di tema promosi ya. Tema promosi. Nah, di tema promosi ini ada apa namanya? Subtemanya salah satunya adalah komitmen. Tutup dulu. Komitmen. Nah, kalau kita mendengar kata komitmen, kita tahu bahwa komitmen itu adalah satu perjanjian, ya, satu ikatan. Tentu di sini saya akan bahas tentang ikatan kita dengan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya Bapak Saudara, hari ini saya mau bahas tentang Efesus pasal 4, ya, Efesus pasal 4. Tetapi saya harus dulu menjelaskan Efesus 1. Tidak bisa kita langsung loncat ke pasal 4. Jadi mungkin hari ini agak pengajaran sedikit. Oke, kita mulai dengan pengajaran kitab, mungkin dengan kata per kata atau ayat per ayat. Supaya apa? Untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Oke, di Efesus 1 dulu. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita bahas hari ini cuma satu ayat ini. Ya, harusnya langsung ke Efesus 4, tapi saya harus mulai dari satu ayat ini dulu. Ya, kenapa seperti itu? Nanti kita akan lanjut. Tetapi dari satu ayat ini, kita akan lihat beberapa ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Nah, dari situ kita bisa tahu begini, kalau tentang belajar Alkitab, satu ayat saja firman itu sudah begitu kaya untuk memberkati kita. Amin. Ya, mari kita mulai. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Paulus berani berkata bahwa dia adalah seorang rasul oleh kehendak Allah. Kelihatannya di mana? Kelihatan dari mana? Hidupnya dia. Ya, jadi orang kalau berkata saya ini rasul Allah oleh kehendak Allah, oke, boleh. Saya ini pendeta oleh kehendak Allah, boleh, silakan ngomong itu. Tapi akan kita lihat dari kuasa yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan. Contohnya di Rasul Paulus ini, dia berani tulis, dia tidak sungkan. Saya jadi rasul oleh kehendak Allah, karena orang sudah melihat kehidupannya, begitu ya. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
ayat 1 ini Bapak Saudara, kalau cuma satu ayat ini, mari kita pelajari. Rasul surat Efesus ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang kudus di Efesus. Yang kedua siapa? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, begitu kalau cara belajar kita begitu ya, sekalian aja. Ya. Jadi dalam Efesus 1 ayat 1 ada siapa di situ? Ada Paulus, ada Kristus Yesus, ada orang-orang kudus di Efesus, ada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Banyak. Satu ayat bisa banyak memberkati kita. Amin. Di situ ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di sini yang dimaksudkan dengan orang-orang kudus adalah begini. Mereka yang telah dipisahkan dan dikhususkan oleh Allah untuk menjadi milik pusakanya dan menjadi umatnya. Makanya dikatakan orang-orang kudus. Tahu dari mana? Jadi ini bukan asumsi saya, ini adalah firman. Efesus 1 ayat 4 dibilang gini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum dunia ada, kita semua ini ya sudah dipilih Tuhan untuk apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita jangan lagi terintimidasi dengan masa lalu hidup kita, ya. Karena sebelum dunia dijadikan, kalau saya mau ambil contoh, sebelum dunia dijadikan, si Roy ini yang sementara berbicara di hadapan Bapak Saudara, yang hidupnya masa lalunya hancur berantakan, yang mungkin dunia melihat dia bilang, tidak ada masa depan di hadapanmu, di dalam hidupmu, kamu datang mau jadi apa? Kamu orang rusak, kamu orang yang tidak berguna untuk semua, kamu sampah masyarakat. Tapi Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bukan cuma saya, kita semua. Coba ingat-ingat kembali masa lalu kita. Wow, saya begitu hancur masa depan, saya nggak tahu mau bikin apa. Tapi Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Di situ dibesar orang-orang kudus. Jadi ini surat bukan pada waktu itu untuk jemaat di Efesus, sekarang juga untuk kita, jemaat GBI Rock Gorontalo. Oke, ya. Yang berikut ayatnya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan. Nah, itu dia. Dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Bapak Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan. Jadi kita tidak sok-sok berkata ini, saya ini orang kudus. Tidak. Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita sudah dipanggil tadi sebelum dunia dijadikan untuk dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Amin. Nah, tujuannya tentu ada ya. Menjadi orang-orang kudus ini bukan berarti begini. Kan itu kita dipisahkan, terus bukan berarti kita menjadi arogan, kita mentang-mentang, kita kemudian menuduh-nuduh orang, tak, kamu tidak kudus, sekarang saya sudah kudus. Tidak. Justru waktu kita dipanggil, dikuduskan dan menjadi orang-orang kudus, hidup kita tidak boleh sembarangan. Betul? Kita harus sadar itu, ya. Waktu kita dibilang seperti itu, kita harus hidup tahu diri dong sama Tuhan, ya. Oh, betul. Saya baca ini, saya renungkan ini, Tuhan berarti saya harus tahu diri sama Tuhan. Karena saya sementara dia apa? Kuduskan. Bukan sementara, sudah dikuduskan. Jadi cap saya ini, label saya adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Saya dan Bapak Saudara. Contoh, misalnya hari ini jam 12 nanti, contoh saja, mohon maaf, mohon izin. Misalnya dari istana Bapak Presiden menginformasikan, mulai hari ini Minggu jam 12 siang, Saudara Roy Gunawan beserta anak dan istrinya diresmikan, disahkan sebagai keluarga Istana Negara Republik Indonesia. Dan semua hak kewajiban sama seperti yang didapat oleh Presiden. Jadi kira-kira sebelum jam 12 siang nanti, ada yang berubah enggak di depan rumah saya? Ada.
itu pasti pengawal sudah ada di situ siap-siap gitu. Saya pulang sudah beda. Terus saya tidak bisa lagi sembarang mau kemana-kemana gitu. Ya, saya tidak bisa lagi ajak Om Erik itu yang di belakang, Rik, ayo kita mangkal di kaki 5 di perempatan Makros itu kita makan. Ada ilabulo, ada sate ayam. Tidak bisa. Karena Bapak harus sesuai protokol. Bapak sekarang adalah keluarga besar RI1. Harus sesuai protokol, tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dari warga negara istana. Sama contohnya waktu begini, tadi kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita dikuduskan, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi benar-benar kalau kita sadar ini, kita tahu diri kepada Tuhan, kita betul-betul sudah tidak mau sembarang hidup lagi. Ya, hidup kita sudah tidak mau sembarangan. Kita tidak mau melakukan yang Tuhan tidak inginkan, karena kita mewakili kerajaannya. Itu yang dimaksudkan orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus, Bapak Saudara. Jadi kalau kita mulai sadar dengan penjelasan ayat ini, mulai hari ini, berarti saya hidup sudah tidak bisa sembarangan, harusnya, ya. Tetapi kan cenderung kita ini hidup sembarangan karena kita melawan apa? Kedagingan kita ini, ya. Itu yang kita harus lawan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sadar, oh berarti hidup saya tidak boleh seperti ini, karena saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Jadi kita bukan sok-sokan sekali lagi, saya ini orang kudus, tidak. Kita dikuduskan, walaupun Bapak Saudara dan saya berkata, saya ini belum layak Tuhan, saya belum layak di hadapan-Mu. Tidak, Tuhan bilang sebelum dunia dijadikan, kamu sudah dipilih untuk dikuduskan. Apakah dibilang orang-orang kudus karena sudah ada di mimbar sini? Apakah dibilang orang kudus karena dia sudah berkhotbah? Tidak, bukan itu maksudnya. Orang-orang kudus karena Tuhan mau pilih kita, karena kenapa? Tuhan kita kudus. Nah, makanya tadi saya bilang, Rasul Paulus bilang oleh kehendak Allah, dia berani bilang, saya oleh kehendak Allah, karena apa? Hidupnya jadi contoh. Nah, makanya mari kita semua orang-orang kudus, kita setiap hari tentu kita belajar menjadi apa? Contoh, sehingga kita orang berkata, kamu ini kok sok kudus. Oh tidak, berarti dia sudah melihat apa? Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Karena kita menyatakan apa yang ada di dalam sini itu Tuhan, ya. Roh Tuhan yang menyatakan, ya. Itu 1 Korintus 2 ayat 3. Kemudian kitab Efesus tadi ditujukan kepada siapa? Orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Tujuannya adalah di ayat 17 ini, Paulus mau supaya jemaat di Efesus dan juga kita hari ini, firman Tuhan yang sampai kepada kita, supaya Tuhan memberikan kepada kita apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mengenal Dia dengan kurang benar, itu akan berbahaya, Bapak Saudara. Akan terjadi pengajaran-pengajaran yang keliru dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Yang sebenarnya itu roh itu adalah roh Allah, ya. Dikatakan supaya Tuhan memberikan kepadamu roh yang memberikan hikmat kepada kita. Roh Allah itulah yang memberikan hikmat kepada kita, bukan siapa-siapa. Ya, supaya tuh jadi setiap pagi kalau kita bangun, Tuhan berikanlah hikmat kepadamu, karena hikmat itu berasal dari pada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepadamu roh yang memberikan hikmat dan wahyu. Ya, kata wahyu di sini, Bapak Saudara, itu artinya supaya Tuhan menyatakan, membuka selubung, ya, membuka selubung atau membuka pengetahuan dan pengenalan kita. Itu artinya wahyu. Jadi bukan wahyu untuk
ada kitab baru lagi, tidak. Membuka wahyu, membuka selubung kita tentang firman Tuhan ini. Kita dibuat mengerti oleh Tuhan, ya. Dibuat terang, ada penerangan untuk mengenal Dia dengan benar. Kata mengenal ini ada lagi penjelasannya. Mengenal artinya begini, bukan hanya sekedar mengenal, tapi dia bilang ini, kamu harus mengetahui dengan pasti, kamu harus mengerti, kamu harus menyadari, ya. Jadi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ini dalam sekali artinya. Roh Allah yang memberikan hikmat dan pengenalan, ya, pembukaan selubung-selubung hati kita, kemudian kita mengenal Dia dengan pasti. Hari ini pastikan kita semua mengenal Tuhan dengan pasti. Apakah kita mengenal Dia? Sungguh-sungguh tahu, ya, di situasi seperti ini, apakah kita mengenal Dia dengan pasti? Kalau tadi suara gembala berkata, bukan hari-hari sukar, tapi ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Memang firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari-hari sukar. Di saat akademi ini, ya, corona ini, apakah kita mengetahui Tuhan dengan pasti? Apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah dengan pasti? Saya yakin pasti Tuhan terus bersama dengan saya. Saya yakin Tuhan pasti terus menolong saya. Di saat-saat seperti ada tembok besar di hadapan kita, seperti tidak ada jalan mau kemana-mana, cuma satu jalan ke atas. Nah, kita harus mengenal, itu yang dibilang roh hikmat dan wahyu, untuk betul-betul mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara, ya, mengenal Dia dengan benar. Artinya begini, ya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi jangan hanya saya dan Bapak Saudara berkata, saya kenal Tuhan kok, saya yakin. Tapi ini, Allah kenal kita tidak. Oke? Ada orang kan seperti itu. Mungkin kita sudah lama tidak ketemu. Saya tanya, ada orang tanya, kenal Pak Henry? Wah, saya kenal sekali. Begitu tanya, kenal Pak Henry? Oh iya, kenal. Reaksinya biasa saja. Berarti kurang kenal. Ya, kan? Manusia dengan Tuhan jangan sampai begitu. Tuhan, kita kenal Tuhan begini. Begitu nanti terus, saya nggak kenal kamu. Nah, maksud kata mengenal tadi itu harus seperti itu, saling mengenal. Contoh pelajarannya seperti apa? Ya, suami istri. Suami paling tahu istrinya, istri paling tahu suaminya. Itu dia. Tidak mungkin suami tahu istri tetangga, ya kan? Nah, itu Tuhan memberikan contoh seperti itu. Ada juga gini, tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya, ya. Jadi Bapak Saudara, yang Tuhan kehendaki untuk jemaat di Efesus ini, ya, dan juga pagi hari ini untuk kita adalah kita harus mengenal Tuhan yang kita percaya dengan benar, pasti, dan mereka benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan mereka. Karena pengenalan akan Tuhan adalah itu inti kekristenan. Sudah, itu saja. Pengenalan akan Tuhan itulah inti kekristenan. Karena kenapa? Tuhan itu kasih. Nah, dilihat dari mana? Dari hidup. Sudah. Setiap hari orang akan melihat hidup kita. Sama dari baik pembicara di sini, baik pelayan-pelayan, baik Bapak Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dunia menaruh standar yang tinggi terhadap kita. Katanya orang Kristen. Jadi betul-betul kalau begini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah dengan baik, dengan pasti? Sudah kita menyadari tentang keberadaan Dia? Hari-hari ini, apakah kita menyadari situasi kok kadang menyeramkan, kadang menakutkan? Sudahkah kita menyadari gini? Apapun kondisinya, saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Itu harus kita sadari. Haleluya. Kalau kita ada di sini, itu anugerah Tuhan, kita masih sehat semua. Kita harus menyadari, Tuhan, terima kasih. Ini bukan karena kuat tenaga kita, bukan hanya kita minum vitamin, kita pakai masker, semua itu fasilitas yang memang harus kita ikuti protokol kesehatan. Haleluya. Jangan sampai kita
ikutilah protokol kerajaan surga. Gak usah protokol kesehatan, keliru. Protokol kerajaan surga apa? Saya kasih tahu protokol kerajaan surga Roma 13. Taatilah pemerintah. Kalau mau ikuti protokol kerajaan surga, taati pemerintah. Nah, makanya sekarang kan kita bisa sehat seperti ini karena kita apa? Mengikuti protokol kerajaan surga lewat firman. Dan kita bersyukur, kita masih bisa datang, kita masih bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kalau kita keluar dari gedung ini, kita harus sadar bahwa saya ini orang-orang kudus. Saya sudah dikuduskan, hidup saya tidak boleh sembarangan, kata-kata saya tidak boleh sembarangan, kelakuan saya tidak boleh sembarangan, apapun yang saya lakukan tidak boleh sembarangan. Kalau zaman sekarang, status saya tidak boleh sembarangan. Nah, kayak gitu. Karena orang akan membaca. Karena kita ini adalah surat Injil yang terbuka. Ya. Jadi Bapak Saudara, tidak ada di ruangan ini, bahkan di dunia ini sekalipun, tidak ada yang terlepas dari masalah pandemi ini, bahasa kesehatan. Ya. Tidak ada yang bisa terlepas. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Cuma bedanya bagaimana sekarang? Apakah kita menyadari, saya kenal Tuhan yang saya sembah, dan Tuhan berkata, iya, kamu juga anakku. Saya tahu Tuhan akan membuka jalan satu persatu. Semua Tuhan pasti tuntun saya sampai kepada rencana sempurna dalam kehidupan saya. Saya percaya itu. Mungkin keadaan makin gawat, mungkin keadaan makin tidak baik, tapi kita harus berkata, saya tahu Tuhan yang saya sembah. Itu dia. Itu yang harus kita hidupi setiap hari, Bapak Ibu. Ya, kita harus hidupi setiap hari. Baik. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini bicara tentang pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ngeri sekali, karena itu berdampak bagi apa? Generasi kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pesan hari ini begini, kenalilah Tuhan yang kita sembah. Termasuk saya juga, setiap hari terus belajar. Tuhan, saya terus belajar mengenali Engkau. Dari apa? Dari hidup kita, Bapak Saudara. Bukan hanya sekedar baca Alkitab, bukan. Dari hidup kita, waktu masalah datang, di situ kesempatan kita belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Makanya saya bilang, waktu masalah tiba di dalam kehidupan kita, masalah ada dalam kehidupan, kesempatan kita praktek firman Tuhan. Itu dia. Kan kapan mau praktek kita mengasihi kalau kita tidak pernah dibenci oleh orang lain? Ya. Jadi waktu ada kita difitnah, waktu kita tidak disukai, di situ praktek mengasihi. Kalau saya praktek mengasihi Pak Henry setiap hari itu tidak ada masalah. Oh, kita sama-sama kok, tidak ada masalah. Tapi waktu kita mempraktekkan, ya, waktu kita ditipu dalam pekerjaan, waktu kita dibohongi, di situ kita praktek firman Allah. Di situ akan nampak kemuliaan Tuhan. Jika kita berhasil mengalahkan kedagingan kita, makanya kita harus kenal, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kenapa? Engkau menolak pengenalan, kita sendiri yang menolak itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bahaya untuk generasi, Bapak Ibu. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi mau kita rajin ibadah, mau kita mau rajin melayani, mau kita mau kasih apapun untuk pekerjaan Tuhan di gereja lokal ini, Tuhan bilang ini, saya lebih suka apa? Pengenalan akan Allah. Haleluya. Tuhan lebih suka kita saling mengenal setiap hari. Kenali dia lewat firman-Nya, ya. Kenali dia lewat praktek hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Hari Minggu yang lalu, saya ada di bawah dengan anak-anak remaja untuk rencana baptis. Oke?
Tetapi 1 bulan sebelumnya, kurang lebih 1 bulan sebelumnya, saya sudah japri pada setiap orang tua dari anak-anak remaja itu, silakan Bapak Ibu membimbing sendiri anak-anaknya di rumah tentang baptisan. Oke? Silakan Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu minggu kemarin saya lagi kasih bimbingan ke mereka, setelah pulang saya merenung begini. Puji Tuhan, benih yang ditabur itu oleh orang tua tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya baru tersadar. Ya. Jadi saya tanya, mereka jawab. Jadi mereka itu sudah tahu tentang firman. Oke? Itu anak-anak yang punya masa depan gilang-gemilang bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena begini, orang tuanya memperlihatkan contoh hidup, ya kan? Bukan hanya sekedar mengajar firman, tapi diperlihatkan contoh hidupnya. Jadi saya tanya begini, 5 anak, semua mengerti Alkitab. Di zaman sekarang ini kita bersyukur, haleluya. Bahkan ada yang bilang gini, orang tua saya menyuruh saya untuk pakai Alkitab manual. Wah, saya bilang cocok pas sekali. Zaman sekarang ini kan anak-anak remaja itu sudah tidak mau pakai Alkitab kayak Alkitab kita itu. Saya aja cuma pakai di rumah. Kalau sudah ke ini kan berat bawanya. Tapi mereka dibilang orang tua baca Alkitab itu. Puji Tuhan. Makanya saya ajarin gini. Kalau begitu, bilang sama papa mama, kamu cari Alkitab yang kamu paling suka. Ya kan sekarang banyak model Alkitab. Kalau perlu kamu beli online. Papa mama siap-siap beli akan dorong online. Pilih yang paling bagus, mungkin ada gambar-gambar apa di dalam, kamu bisa tulis, kamu dapat ayat itu kamu tulis, kamu itulah yang namanya belajar dengan Tuhan. Nah, oke. Kalau harganya 500.000, beli Alkitab. Papa Mama, Alkitab. Kalau di Gorontalo saya sudah keliling-keliling, mungkin belum banyak yang bagus-bagus, tapi kalau untuk anak-anak ya, kalau mereka suka beli. Karena apa? Hasilnya sudah terlihat minggu yang lalu. Tidak ada sia-sia yang kita taburkan kepada mereka. Tetapi sekali lagi bukan hanya sekedar pelajaran itu, bukan hanya sekedar pengenalan dari membaca itu, tapi mereka akan lihat hidup orang tua saya. Ini dia hidup menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Berarti nanti itu kan benih, itu kan contoh. Dia pun akan melakukan kehidupan seperti itu. Jadi kemarin itu saya baru sadar, saya tadi kok ngeringan sekali saya ngajar. Tidak ada pertanyaan yang bikin garu-garu kepala. Haleluya. Nah makanya nanti kalau kita sudah mau baptis, ya pas baptisan, saya minta papa mamanya turun ke tengah laut di kiri kanan anak Bapak Ibu Saudara. Supaya setelah dia dibaptis, yang peluk dia pertama papanya dan mamanya, bukan pendetanya. Sekarang kita ubah. Kalau dulu kan semua pendeta. Tadi bilang orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Papa mamanya boleh baptis nggak? Sebenarnya boleh sih. Cuma kan kita ada tatanan struktural gereja, ya. Bisa saja, nggak masalah. Haleluya, Bapak Saudara. Kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan juga harus mengenalkan Tuhan yang kita sembah itu kepada generasi kita? Karena ini, ya, kalau kita menolak ajarannya, kita melupakan ajarannya, Tuhan bilang apa? Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Selesailah generasi kita. Jadi yang kita lakukan hari ini, ya, yang kita beribadah hari ini, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk generasi kita. Haleluya. Kita ada di sini, semua pelayan-pelayan yang dipercayakan pada bidangnya masing-masing. Generasi sementara melihat kita untuk mereka nanti melanjutkan estafet pelayanan ini. Karena pelayanan ini bukan punya kita, punya Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Jadi tugas kita adalah kita harus sadar, saya ini orang-orang kudus, dikuduskan dalam Kristus Yesus supaya saya bisa mengenal Tuhan. Ya, dengan benar, dengan pasti mengetahui supaya hidup saya betul-betul bisa memuliakan Dia. Dan orang-orang pada akhirnya mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus, Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Yesus Juru Selamat dunia.
Haleluya Bapak Saudara, ya. Itu sangat penting sekali. Sekali lagi saya ingatkan, dampaknya kepada generasi kita. Jangan sampai Tuhan melupakan generasi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman ini terus masuk dalam hati kita, ya, sampai nanti ketemu. Jika Tuhan masih menghendaki kita bertemu terus setiap minggu beribadah di sini, saya akan melanjutkan dengan kitab Efesus. Tentang apa? Tentang kehidupan jemaat di dalam Tuhan. Kita belajar pelan-pelan, kita belajar sedikit-sedikit supaya Bapak Saudara tidak bosan. Oke? By the way, terima kasih Om Erik buat PowerPoint-nya. Nggak ada yang bisa kita balas seperti pujian tadi berkata, hanya apa? Hidup kita yang kita bisa persembahkan kepada Dia. Terlalu banyak yang Dia beri. Kalau hari ini saya dan Bapak Saudara sementara menentukan Tuhan, saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, saya kurang itu. Pujian ini bilang apa? Terlalu banyak yang Tuhan beri kepada kita. Mau tuntut apa lagi sama Tuhan? Tuhan tidak pernah tuntut apa-apa sama kita. Yang cuma Dia minta ini, hidupmu persembahkan saja buat saya, supaya kamu sebagai surat yang terbuka, orang lihat, supaya mereka mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Cuma itu yang Dia minta. Mari koreksi diri secara pribadi Bapak Saudara. Pribadi lepas pribadi. Karena firman Tuhan ini adalah cermin bagi kita untuk mengoreksi diri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau peman datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan takkan mungkin ku balas lagi apa yang Benar Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami.
Kami kadang tidak menyadarinya. Kami hanya terus menuntut sama Tuhan. Kami tidak sadar setiap hari terlalu banyak yang Tuhan beri kepada kami. Kami sehat, kami bisa bernapas dengan lega. Kami bekerja dengan sehat, dengan kuat, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Terlalu kaya semuanya Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami tidak pernah puas, Tuhan. Kami minta ampun hari ini. Kami mau sadar hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Waktu kami masih berdosa, kami masih menghujat Tuhan, kami masih membenci Tuhan, kami masih tidak percaya kepadamu. Engkau sudah memilih kami, bahkan Engkau mati buat kami, Tuhan. Hari ini kami sadar, kami akan hidup dengan menyenangkan hati. Hidup kami tidak boleh sembarangan, mulut kami tidak boleh sembarangan, status kami tidak boleh sembarangan, Tuhan. Kelakuan kami tidak boleh sembarangan. Roh Kudus, Engkau terus memberikan kekuatan kepada setiap kami umat-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena hanya kepadamu lah kami berharap, hanya kepadamu kami bergantung. Kekuatan Allah itu sendiri. Tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tuhan Roh Kudus, terus tuntun kami. Terus Engkau yang membukakan, Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan kepada setiap umat-Mu di tempat ini, pada hamba-Mu juga, Tuhan, supaya hidup kami benar-benar jadi surat yang terbuka untuk dunia ini. Engkau memberkati firman ini masuk dalam kehidupan kami, dan itu betul-betul hidup menjadi contoh bagi dunia. Kami berdoa buat generasi kami saat ini yang belum bisa beribadah, juga buat orang-orang tua kami yang belum bisa beribadah di tempat ini. Kami berdoa mereka yang lagi di rumah, yang mengikuti ibadah ini di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman ini juga bekerja, firman ini berkuasa atas setiap bapak ibu yang ada di rumah, bapak ibu saudara yang mengikuti ibadah di rumah. Kuasanya nyata, kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan. Lindungi sertai setiap orang-orang tua, setiap anak-anak yang ada di rumah. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka, Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan supaya waktu suatu saat nanti Tuhan pasti memberikan kami waktu terbaik. Kami bisa berkumpul lagi bersama-sama, bersukacita, merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat kesehatan kami pagi hari ini. Dan terus Tuhan melindungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor Roy. Kita semua sudah diberkati pagi ini, amin. Puji Tuhan, bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa melambaikan tangannya. Mari jemaat kiri kanan boleh memberikan senyum yang termanis, senyum yang terindah, karena kita belum bisa salaman. Tuhan Yesus memberkati. Kami berharap bisa ikut beribadah bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dan saat ini kita akan memberikan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang belum menerima amplop persembahan bisa angkat tangan, Aster akan melayani. Mari kita siapkan amplop persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami ada dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat materi, tapi berkat kesehatan, perlindungan, itu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang menabur Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Kami percaya Engkau yang lebih dahulu memberkati kami. Dan saatnya kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya taburan kami boleh bermanfaat bagi pekerjaan di tempat ini. Nama Tuhan semakin dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan.
Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan menerima berkat. Kita berdoa. Engkau sungguh baik bagi kami, sungguh Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami percaya kami, seisi rumah kami, tetap ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan pulang Tuhan. Semua yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami dengar itu sungguh Tuhan akan tetap tertanam dalam kehidupan kami. Pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur bagi-Mu sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita. Kami percaya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus diberkati oleh Engkau. Kami terus dijaga dipelihara oleh Engkau. Bahkan kami pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani yang berkelimpahan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami, keluarga kami, mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua